kita mulai. Jadi di Microsoft Excel, kalau ada kasus, Ibu share kasusnya, kita lihat. Nah, ini misalnya, ya, kita punya data, misalnya mencari laporan biaya perawatan pasien. Nah, rumah sakit lekas sembuh. Jadi data kita punya ini. Ini ada tabel, ini bisa kita cari ya. Ini bisa kita inikan. Kita cari kode kamarnya. Jadi dari kode yang ada di sini, kita bisa memperoleh kode kamar. Ya, mungkin kode kamar kita lihat ketentuannya. Ini mengganggu. Kecilin dikit ya. Nah, kode kamar ada ketentuan di sini. Jika kode kamar E, maka tarif kamar adalah 100.000 ya. Jika kode kamar V, maka tarif kamar adalah 200.000. Ini jenis kamar. Kita mencari dulu kode kamar ya. Kode kamar berarti diambil dari kode kamarnya E sama V ya. Kita lihat di sini E sama V ada di mana ini? Ada di digit yang ke-3, ya kan? Nah, berarti di sini kan udah dikasih tahu jika kode kamar E, ini kode kamar V, berarti kita bisa analisis kode kamar didapat dari tabel kode, ya, dari kolom kode ini. Nah, berarti kita lakukan pemenggalan terlebih dahulu. Nah, kita penggal dengan menggunakan logika fungsi string, ya. Jadi fungsi string kita apa? Dia di tengah kan? Berarti mid. Kita klik ke sini, sel acuan yang ini ya. Karena E sama V ini ada di sini. Jadi sel acuan nggak mesti di sini. Ya. Kalau dia ada di dalam kolom yang kita akan cari, berarti acuannya di sana. Nah, kita mau ngambil E berada di tengah kan? Di tengah dari sel ini. Mau ke E ini ada berapa karakter? D, 1, 2, 3, 4. Ya. Ada 4. Nah, kita mau mengambil E sama V-nya. Berarti E sama V berapa digit? 1 digit. Ya. Ingat fungsi left, mid, right kita kembali. Kita tutup kurung, enter. Jadi kode kamar kita udah dapat E. Ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, ini ngambil dari sini. Oke, rumus bisa dilihat di sini. Aman ya, nggak ada masalah ya? Oke. Nah, jadi kalau membuat ini kita copy aja. Oke ya. Nah, terus kode dokter. Kode dokter lihat di tabel bantu. Kode dokter ternyata ada DT, DM, dan DI. Ya kan? Nah, DT, DM, DI ini di sel mana dia ada? Kan di sel sini juga. Ya kan? Di sel sini tapi berada di mana? Di kiri. Ya. Kalau dia di kiri berarti kita bisa bikin dia sama dengan left. Dari kiri kita klik ke sini. Ya. Kita ambil dia berapa digit? D sama T. Berarti ada 2 digit. Ya. 2 digit, kita buat 2 digit. Tutup kurung. Oke. Nah, berarti ini akan mengambil dari sel acuan ini sebanyak 2 digit. Oke. Nah, ini adalah kode dokter. Ya. Nah, untuk nama dokter, ya, untuk nama dokter kita bisa memakai, kan dia dalam tabel bantu ini. Bisa kita pakai fungsi if juga bisa, tapi lebih mudahnya tentu kita pakai fungsi pembacaan tabel karena di tabel sudah disediakan. Nah, berarti fungsi yang akan kita pakai adalah fungsi VLOOKUP dan fungsi HLOOKUP. Tabel kita bentuknya vertikal, ya, dalam bentuk kolom. Berarti ini adalah VLOOKUP. Oke. Nah, cara bikin VLOOKUP kita tinggal select, kita blok, kita kasih nama di sini. Ya. Misalnya kita kasih namanya tabel dokter. Dengan cara lain juga boleh kemarin kan? Nah, jadi nama dokter kita apa? Sama dengan VLOOKUP, buka kurung, karena kode dokter yang menjadi acuan, di sini kode dokter ada, di sini ada, boleh ke sini. Ya. Ini yang sama-sama diambil 2 digit. Jadi ke sini acuannya. Kalau mau ke sini juga boleh, tetapi kita mengambil DT-nya tidak klik biasa, harus dipenggal dulu dengan mid tadi. Berarti setelah acuan di sini pakai mid. Nah,
karena di kode dokter udah dicari, kita nggak perlu meet-kan lagi. Ya. Nah, jadi acuannya ke kode dokter. Nah, baru kita bikin nama tabel, titik koma, di sini lihat tabel array. Kalau nggak bisa titik koma, berarti Anda pakai koma, sesuai settingan komputer kita. Ya. Nah, kita ambil tabel bantu ini. Tabel bantu udah dikasih nama tadi kan? Tabel dokter. Ya. Titik koma. Nama dokter berada di kolom keberapa? 1, 2. Nah, berarti di kolom kedua. Kita beri nilai false-nya, biar dia nggak ada yang disalahin ya. False true-nya ya. Jadi kalau false benar-benar cocok, kalau true nih hampir cocok, nampak di poin nilai di sininya. Lalu kita tutup kurung. Ya, kita enter. Jadi dilihatnya DT itu adalah Seviona. Kita cek betul DT Seviona. Betul ya. Kita copy ke bawah. Kita copy. Oke. Jadi kita nggak mikir lagi DM ini siapa. Kita cukup mengambil dari tabel bantu. Kalau DM kan nih save dia. Ya. Nah, jadi ini teknik kita manfaatkan kolom acuannya tidak mesti ke sini, tapi boleh dari yang mudah kita penggal. Ya. Lalu spesialisnya. Ya. Jadi dia akan tahu kalau DT itu nanti spesialis apa. Nah, berarti ini sama rumusnya dengan nama dokter, tapi kolomnya aja yang berbeda. Ya kan? Nah, berarti kita boleh bikin. Kalau ini nanti kolom 2, berarti ini cukup tukar menjadi kolom 3. Ya. Kalau ini mencoba pakai sel acuan yang ini, kita boleh coba kalau tidak ada bantuan kode tabel, kode dokter, kita mau langsung ke sini acuannya, boleh kita coba. Berarti untuk mengambil DT DM-nya, kita ini kan dulu, left-kan dulu. Kan dia berada di left sebelum kita kasih tabel bantunya apa. Ya. Jadi kita ambil dokter spesialisnya sama dengan VLOOKUP. Ya. Kita mau ngambil acuannya ke sini, kalau ke sini kan bisa juga. Ya, kita mencoba yang dari sini. Nah, berarti DT ini di kiri kan? Ada left. Oke, sebentar ada teman yang bergabung. Ya, ada left, lalu left diambil selnya yang ini. Kita mau ngambil DT dari sini. Tapi kalau DT dari sini kan nggak perlu ya. Nah, kita komakan, koma 2 digit. Diambil dari kiri 2 digit, yaitu tabel bantunya tabel dokter. Dia nampak di sini. Tabel dokter. Kita ngambil kolomnya kolom yang ke-3. Nilai false harus ada. Kalau nggak ada nilai null, bisa jadi salah satu di NA-kannya, disalahkannya ya. Nah, jadi kalau DT itu nanti THT. Ya, ini kita copy ke bawah. Copy ke bawah. Nah, ini dia. Jadi kita tidak, kalau datanya 1000, kita nggak perlu cari satu-satu manual. Kita tinggal bikin satu rumus, select ke bawah. Nah, sel acuan selalu yang pertama, walaupun yang pertama ini bukan DT nantinya. Ya, yang di bawah tinggal kita copy. Sampai sini paham? Ada yang mau ditanyain? Bisa lanjut? Bisa, Bu. Lanjut. Lanjut ya. Kode obat. Kita lihat kode obat didapat dari sini. Ya. Kode obatnya ada OB1, OB2, OB3. Kita lihat di tabel kode. Dia berada di mana ini? Di tengah. Di tengah. Berarti kita boleh pakai mid. Klik ke sel sini, kita ambil. Menuju ke O itu berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 digit. Kita mau ngambil berapa digit? Nih. 3. Ya. Berapa digit? 3 ya, Bu? Ya, kita perlu OB1, OB2 ya. Berarti ada 3 digit. Kita enter. Nah. Jadi di sini kan betul nih OB1. Ini ada OB2. Ya. Ya. Nah, kita tinggal copy. Nah, lalu kita bisa mencari ada tanggal check-in, ada tanggal check-out. Kita mencari lama dirawat. Berarti rumusnya apa? Ini tanggal dia keluar kurang tanggal dia masuk. Ya, berarti ada berapa? 8 hari. Betul, dari 22 ke 38 hari ya. Lalu kita copy ke bawah. Oke. Ya.
Kalau ada nanti tanggal ini yang muncul lain-lain, ya, kita bisa kontrol 1, kita generalkan atau umum. Ini biasanya general di sini ya, atau umum. Lalu kita oke-kan. Mungkin keluar 000 atau apa, kita maunya hari kan nggak pakai 00 ya. Kita bisa generalkan. Nah, gini carinya ya. Tanggal check out kurang dengan tanggal check in. Nah, mencari jenis kamar. Kita baca di soal, jenis kamar didapat dari apa? Ini tarif kamar, ini jenis kamar. Kalau kamarnya E ekonomi, kalau V VIP, ya. VIP berarti ini diperoleh dengan logika if biasa, sama dengan if lalu apa? If kita ambil ini sama kode kan dia kode kamar pedomannya. Jika kode kamar, berarti kode kamar yang kita klik ya, yang kita klik sama dengan apa? E ya. Maka dia adalah ekonomi kan? Ekonomi. Ya, tutup kutip. Kalau dia yang dicari berupa teks, kasih dia di dalam kutip. Ya, kalau angka jangan pakai kutip, jangan pakai tanda baca, biar bisa kita proses ya. Nah, yang kedua VIP. Kalau datanya cuma 2, boleh if-nya 1. 2 juga boleh, gitu kan? Nah, yang terakhir jawaban aja diambil boleh. Nah, ini gini. Jadi kalau dia nggak ekonomi, pasti dia dianggap VIP. Ya. Nah, yang terakhir boleh jawaban saja. Oke, kita enter. Ya. Nah, ini boleh kita copy, kita lihat. Nah, kita cek betul VIP seperti itu. Ya. Jadi rumusnya seperti ini. Oke. Kalau ini di 2 kali kan boleh juga. Jika dia sama dengan V, sama artinya ya. Data yang terakhir boleh jawaban saja. Kalau diulang if-nya juga nggak masalah. Nah, ini sama kan? Sama. Oke. Bisa ya? Nah, lalu tarif kamar. Tarif kamar per hari. Kita lihat tarif kamar dari mana hasilnya di sini. Ada ketentuannya. Tarif kamar diperoleh dari jika dia kodenya E, dia 100.000 per hari. Kalau VIP 200.000 per hari. Ya, berarti ini acuan kita kemana? Kalau mau pakai V, berarti ke kode kamar. Kalau mau pakai jenis kamar, berarti ekonomi, bukan VE-nya. Ya. Nah, jadi kalau acuan kita ke sini, nah ini dia kode kamar ya, kita coba. Sama dengan if, kita klik ke kode kamar, sama dengan dia E. Kalau dia E berapa? 100.000 ya. 100. Nah, jangan pakai titik koma, biar nanti akuntingnya yang bekerja, mau kasih RP, mau pakai koma ya. Lalu kita if-kan lagi untuk VIP. Sel acuannya tetap yang di E, tetap yang di pertama, walaupun V-nya di bawah ya. Jadi sel acuan itu di satu tempat, tidak pindah-pindahkan. If-nya 10, sel yang diklik 10, acuannya enggak, tetap di satu tempat. Biarkan sistem yang bekerja menseleksi, mencari isinya ya. Nah, jadi jika dia di kode kamar E, maka 100.000. Jika di kode kamar itu adalah V, maka dia adalah 200.000. Tutup kurung sebanyak jumlah if. Ya. Dibuka aja dulu, terakhir baru ditutup. Nanti dia akan warna hitam, berarti udah benar. Kalau banyak if-nya nggak perlu dihitung ya. Kalau warna hitam udah oke. Enter. Kita lihat. Ya, betul ini E kamar kita kan? 100.000 ya. Nah, ini kita tarik. Nah, ini. Mau kasih akunting, kita tinggal cari mata uang di sini. Ya. Kalau mau cari RP, nah nih, ya. Mau kasih koma di belakang. Nah, ya. Itu kita tinggal pilih. Jadi jangan kita yang mengetikkan titik komanya. Oke ya. Nah, lalu ada tarif dokter per hari. Kita tahu tarif dokter dari tabel nih. Tarif dokter ada dari tabel. Ya, 200.000 per hari. Berarti kolomnya aja yang beda kan? Sama dengan ambil dari tabel bantu, VLOOKUP ya. VLOOKUP, sel acuannya pakai kode dokter. Di sini boleh diambil di sel
di sel kode saja juga boleh, berarti perlu di left kan? Ya kan? Tetapi kalau ngambilnya di kode dokter saja, kita nggak perlu left. Nah, karena ini udah betul-betul kode dokter. Kalau di kode saja, ini udah kode gabungan. Dokternya ada di left, DT, DM, DI. Ya. Jadi boleh mau teknik apa yang mau dipakai. Ya. Nah, ini langsung nih. Kalau mau pakai dipenggal dari sel ini, ya. Dipenggal dari sel ini boleh left. Di sini tuh nggak nampak ya. Nah, di sini. Jadi diambil dari kiri, dari sel acuan kita. Kalau dari kiri kanan kan di sini nih. Ya, dari sini. Oke, Ibu buka kurung. Sel adalah 2 digit. Nah, gitu ya. 2 digit itu kan yang di kiri ini nih. Nah, adalah tabel bantu dari tabel dokter. Kita ambil berapa kolom yang keberapa? 3. Ketiga ya. 1, 2, 3. Tarif dokter yang keempat ya. 4. Oh iya. 4 ya. Nampak kan? 1, 2, 3, 4. Ini berarti yang keempat. Selalu ada nilai false-nya, nilai 0 ya. Supaya dibenarkan semuanya. Nah, kalau sudah enter. Jadi ini rumusnya. Mengambil dari kode. Kalau ngambil dari kode dokter, tidak perlu ada left. Langsung ini aja ya. Jadi sel acuan kita nggak mesti di satu tempat, di mana kita yang bisa mendapatkan nilai sama dari kodenya atau sel acuannya. Oke, kita enter. Jadi tarif dokter, kalau dia DT, coba kita cek betul 200.000 DT. Betul ya? Betul. Oke. Nih 200.000. Kita copy ke bawah. Oke. Ya. Nah, lalu berapa biaya obat per hari? Biaya obat ada di sini kan? Nah, ini tabelnya apa nih? Lookup. Kan vertikal ya? Berarti sama dengan lookup. Kemana sel acuannya? Ke Kode obat. kode obat. OB1. Boleh ke sini, berarti langsung diklik. Boleh pula yang ada OB1 di sini. Kalau OB1 yang ada di sini gimana? Mesti dipenggal, dimitkan. Ya. Nah, kita boleh pakai ini. Ya. Jadi, kalau sel acuannya di sini nggak ada left mid-nya, karena memang dia kodenya. Tidak ada isian lain. Ya. Kita bikin, kita belum mengasih nama tabel obat. Boleh gini. Tabel bantu kan boleh dikasih nama, boleh di-select, lalu tekan F4 di keyboard paling atas. Ada F4. Nah, jadi ada dolar nih kan? Ada dolar. Ini dolarnya kurang nggak ini? Ya, kita ulang. Kita blok, tekan F4. Nah, gitu. Jadi kolomnya dikunci, barisnya juga dikunci. Jadi dolarnya ada 2, di kolom dan di baris. Ini cara kalau tidak dikasih nama tabel bantunya. Ya. Nah, berarti ini ada baris keberapa biaya obat? Baris. Kalau pertama kode obat, berarti ini baris yang kedua. Kasih koma 0. Tutup kurung. Enter. Nah, itu ya. Betul kalau obat OB1 225. Nah, ya. OB1 225. Kita copy ke bawah. Kita kasih mata uang. Kalau kurang lebar, lebarkan. Ya. Nah, berarti total biayanya berapa? Total biayanya tentu biaya rawatnya 8 hari kali dengan biaya kamar. Lalu ada biaya dokter, lalu ada biaya obat per hari. Ya kan? Kita cari biaya kamar dulu. Kamarnya dia 8 hari nginap. Berarti kali dengan tarif per kamar. Lalu ada tarif dokter, ya kan? Dokter juga per hari. Kalau per hari tentu dengan lama dia dirawat ya. Dikali dengan tarif per dokter. Ya. Tambah lagi dengan biaya obatnya per hari. Dia ada 8 hari. Oke, kita tutup. Jadi
biaya kamar dikali dengan dia lama dirawat, tambah biaya dokter kali lama dia merawat, biaya obat kali dengan lama dia dirawat. Nah, berarti ini. Kalau seperti ini kurang lebar. Kita lebarkan. Kalau mau ada koma, kalau enggak dibuang. Ini buang koma ya. Kita tinggal copy ke bawah. Seperti itu. Oke. Ya. Nah, ini udah kita jawab. Ada masalah di sini? Bisa semua? Aman ya? Ya 50 teman. Bisa ya? Oke, lalu kalau seandainya kalau nggak ada masalah, ini yang di bawah ini mudah lagi. Kita tinggal mencari total-total yang ada di judul atas. Total yang ada di judul atas. Tarif kamar berapa totalnya. Kalau total berarti kita pakai rumusnya apa? Sum. Ya kan? Sum. Lalu kita select awal dan akhir. Tutup kurung. Enter. Ya. Ini kita lebarkan. Kalau koma mau dibuang, kita buang. Kita klik, kita buang koma. Nah, gitu ya. Lalu setelah total mencari nilai tertinggi. Tertinggi kita pakai apa? Max. Ya. Kita ambil sel awal sampai sel akhir. Sel total jangan kena select juga. Tutup. Nah, ini total kita. Ya. Ini nilai tertinggi ya, nilai tertinggi. Lalu rata-rata. Rata-rata rumusnya apa? Average. Average. Ya, dia nampil aja kan. Oke, ambil sel awal sampai sel akhir. Akhirnya data kita aja, ini jangan kena pula nanti. Nah, ini rata-rata kita ya. Kalau mau pakai RP, kasih RP. Jadi, RP titik koma jangan diketik. Nah, mencari yang di kanan gimana? Copy aja ini. Cari satu, copy ke kanan. Nah, ya. Jadi, satu dicari, sekali select, blok ke kanan. Selesai ujiannya. Ya, jadi kalau ini udah menguasai 90%, ujiannya udah bisa. Ada fungsi if, fungsi string, logika, VLOOKUP ya. Gabungan VLOOKUP dengan fungsi string. Ada yang mau ditanyakan? Paham? Bu, Ya. kalau yang kemarin kan Kiki pernah bikin yang itu, Bu, misalkan 01, tapi kalau pas di enter itu jadi 1 aja, Bu, bukan 01. Gimana Oh iya. caranya? Kalau 01 ini, gini ya, Ibu ketik 01 enter, yang keluar 1 kan? Ya, Bu. Kasih kutip 1 dulu. Kutip 1, baru bikin 01. Oh, gitu. Oh, Kalau di depannya angka, 0 di depan angka kan dianggap nggak ada. iya, Ya. iya. Kita kasih dia kutip, ya, baru dia kenal nantinya. Ya. Kalau nggak salah ada di video Ibu nggak? Ibu kasih tahu kasih kutip. Ada. Ada, Bu, cuman lupa. Kalau dia Nggak lihat. Bu. kalau dia kutip, kasih dia kalau dia angka, kasih kutip di depannya. Lalu misalnya kita mau ngambil rumus. Kalau rumus itu diambil kan hilang terus dia itu kan. 3 tambah 4 kan hilang itu. Kita mau ngambil rumusnya, kasih kutip. Nah, nampak rumusnya. Kalau nggak ada kutip, dianggapnya itu rumus kan. Misalnya kita mau nampak tampilan gini kan, nggak bisa ya. Itu guna kutip. Jadi kutip dianggapnya dia sebagai ketikan biasa, sebagai string jadinya. Gitu. Oke, Zeki. Ada Terus lagi? ada lagi, Bu. Hah? Ada lagi, Bu. Kemarin waktu itu kan Kiki pakai tabel itu, Bu. Yang menu tabel. Jadi kayak udah otomatis ada head-nya itu ada nama, ada nomor, ada itu, Bu. Tapi kalau pas Kiki masukin rumus itu nggak bisa, Bu, di jadinya. Pas di blok-blok gitu. Di enter nggak dapet hasilnya. Mungkin keluar kata-kata sheet 1 gitu ya? Bukan sheet, Bu, tapi apa namanya kemarin? No name, entah apa, lupa lagi, Bu. Tapi nggak bisa, Bu. Udah Kiki rumusnya udah betul, tapi
mungkin gara-gara tabelnya kan, tapi pasti coba yang pakai tabel yang manual, yang nggak cuma dikasih pinggir-pinggiran aja, bisa Bu. Tapi kalau yang udah pakai menu tabel itu nggak bisa jadinya pakai rumus-rumus gitu Bu. Oh, menu tabel kita dari kontrol 1 itu? Kurang ingat, Mungkin. tapi di Excel itu kan ada menu tabel gitu Bu. Jadi udah ada nomor, ada itu. Gitu. Oh, enggak kita buat sendiri seperti ini kemarin ya? Ini kenapa berubah bahasa Indonesia? Ini Bu baru setting-setting ke versi-versi lain kemarin. Ya pas ini baru Ki bisa Bu, tapi yang pas Ini bisa. yang pakai menu yang itu Ki nggak bisa Bu rumusnya, nggak dapat. Bisa. Coba di-share, Ki. Kan bisa di-share tuh, klik warna merah di depan. Kalau ada laptopnya, coba di-share. Dilihat. Ini pakai HP, Bu? Oh, sekarang pakai handphone ya. Iya, Bu. Bikin tabel dari mana yang di Excel ini? Tabel. Ini pusing juga Ibu, berubah bahasa Indonesia dia nih. Oh, ini Ibu ke WPS jadinya. Excel Ibu yang Microsoft terhapus, tertimpa ini. Tabel, mana tabel lainnya? Pakai tabel mana Ki bikin? Format tabel ini? Nah, ini sama aja, nak. Ini Bu, sama. lihat dulu, Bu. Iya, kalau ada nanti boleh dilihat ya. Sementara Ki pakai yang kontrol 1 bikin border ini aja nanti ya, Ki. Oke, Bu. Nah, mungkin ini coba dicek, diklik selnya, lalu cek di formula bar, di ini kita betul nggak dia H4. Kadang-kadang kita bikinnya H4, ternyata dia tidak berada di H4. Misalnya ketikan kan panjang nih, Ki. Kayaknya di I kan? Jadi mungkin bisa jadi Ki pakai rumus itu klik I-nya. Jadi I ini kosong. Dia numpang aja di I. Kalau kita lihat di I, lihat di address. I-nya kosong kan? Kalau kita klik di H, baru ada di H semua. Jadi Ibu rasa itu masalah sel acuan. Jadi sel acuan Ki terambil ke tempat yang tidak ada isi datanya. Ini kan karena efek hanya kurang kolom aja. Nah, kita tapi nanti coba kirim aja Bu itunya, foto itunya Bu, screenshotnya biar jelas juga. Soalnya kita masih bingung soalnya gitu tuh. Iya, boleh, atau dikirim filenya juga boleh. Filenya aja lah, nanti screenshot Ibu ngetik lagi. Oke Bu. Kalau